Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, serta siswa-siswi SD Nusantara Jaya yang saya banggakan. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam, semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya, Nazimah, untuk memandu kegiatan muhadharah ini. Adapun susunan kegiatannya, yang pertama, pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sari tilawah, 3. Penyampaian pidato singkat, 4. Doa tutup. Baiklah, untuk acara yang pertama, marilah kita sama-sama membuka kegiatan muhadharah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dinda Qoriyatul Fatihah, dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Karunia Putri Rizky Ramadhani. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alla la illam yantahi lanas'an min nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Al-yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui Allah kata, karena dia melihat dirinya sebagai sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika mengajar salat. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu di atas kebenaran?
atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatnya jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh dia tidak berhenti berbuat demikian. Niscaya kami tarik ujung-ujungnya, yaitu ujung-ujung orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat kepadanya. Sekali-sekali janganlah kamu patuh kepada dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, acara selanjutnya yang ketiga, yaitu penyampaian pidato. Pidato kali ini akan disampaikan oleh Muhammad Haikal Hidayat. Kepada Haikal saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ini Nusantara Jaya ini? Kok gak pada semangat sih? Belum pada sarapan ya? Coba SDM Nusantara Jaya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mempersilahkan saya untuk maju ke depan menyampaikan sebuah pidato singkat. Terima kasih juga untuk kepada kepala sekolah yang telah mengizinkan saya untuk menjadi seorang pembawa acara, yaitu menyampaikan pidato singkat di acara muhadarah ini. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah bagaimana keuntungan kita jikalau menjadi anak yang soleh dan membanggakan orang tua. Pertama-tama, adik-adik harus tahu dulu bahwa orang tua adalah seseorang yang sudah merawat kita. Ibu yang mengandung dari 1 bulan hingga 9 bulan. Lalu ayah yang memperjuangkan memberi nafkah kepada keluarganya. Maka orang tua adalah seorang yang berperan penting dalam kehidupan teman-teman semua. Selain dari itu juga, berbakti kepada orang tua adalah salah satu perbuatan yang sangat amat mulia dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan singgasananya seorang yang soleh-solehah dan berbakti kepada orang tua di surga. Maka dari itu, orang tua sendiri adalah karakter penting dalam hidup kita dan bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pahala dengan berjuang untuk membanggakan kedua orang tua. Terlebih lagi, orang tua adalah seseorang yang akan menyelamatkan kita dan kita juga akan menyelamatkan orang tua itu. Bagaimana cara menyelamatkan orang tua dari siksa api neraka? Salah satunya dengan membanggakan kedua orang tua. Meskipun kalau misalnya kita ini adalah seseorang anak yang soleh dan soleha, lalu orang tua kita adalah orang-orang yang termasuk kezaliman, maka kita bisa menolong orang tua kita meskipun orang tua kita berbuat salah, berbuat dosa sebesar apapun, asalkan kita menjadi anak yang soleh-soleh. Maka dari itu, keuntungannya dari seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua adalah mendapatkan singgasananya di surga nanti. Allah pun pernah menjanjikan dalam hadisnya di riwayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Namanya di ayat itu terkandung bahwa siapa seorang yang berbakti kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan sebuah ganti yang lebih besar daripada kebaikannya di dunia, yaitu mendapatkannya sebuah istana yang megah untuk ia tinggal dan orang tua yang akan tinggal di situ. Keuntungannya di surga ialah tidak akan bisa meninggal.
keuntungannya di surga tidak akan bisa menua. Keuntungannya di surga tidak akan bisa mendapatkan pahala lagi, karena di surga kita sudah tidak bisa sholat, kita sudah tidak bisa puasa, karena semua kewajiban situ udah ada di dunia dan harus kita lakukan di dunia. Kalau misalnya kita udah di surga, kita nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu baca Al-Quran juga, karena itu semua udah kewajiban yang harus dilaksanakan di dunia. Maka dari itu enaknya masuk surga itu banyak. Apalagi masuk surga itu adalah salah satu jalan yang paling baik untuk di akhirat kelak. Kalau masuk neraka, tentunya itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat zina. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang dimana akan mendapatkan kerugian yang sangat amat besar di akhirat kelak. Maka dari itu, dijadikanlah seorang anak-anak yang soleh-solehah menjadi penolong bagi semua orang tua yang mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Mengapa? Karena dengan mempunyai anak yang soleh dan solehah, orang tua tidak perlu khawatir dengan neraka. Karena mau bagaimanapun orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, semisal anak itu soleh, solehah, dia akan menolong kedua orang tuanya saat di akhir kelak. Apalagi orang tua kita ini sudah merawat kita dari kecil sampai sudah segede sekarang. Gimana coba sebesar perjuangannya merawat kalian? Maka dari itu, berbakti kepada kedua orang tua termasuk perbuatan yang amat mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW, saat ia lahir, ayahnya sudah meninggal. Saat ia masih berusia kecil, ibunya meninggal. Bagaimana ia bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang tua? Kedua orang tuanya saja sudah meninggal saat dia masih anak-anak. Bagaimana dengan kalian yang udah gede kayak gini tapi masih punya orang tua? Apalagi orang tua itu nggak sekedar cuma menjadi penolong bagi kalian. Orang tua juga adalah seorang karakter yang dimana dia akan menolong kalian juga di saat nanti di hari penghakiman, saat penimbangan amal dan pahala. Orang tua gak hanya diam dan melihat, orang tua akan memberikan sedikit pahala, meskipun bernilai sedikit, itu akan memberatkan timbangan pahala kalian. Bagaimana gak terbayang amal sebesar apapun itu dibandingkan amal dari orang tua yang kecil, mau itu amal ngaji apa. Tapi kalau misalnya orang tua yang ngasih, gak mungkin ringan. Orang tua ngasih pahala itu gede-gedean. Kalau umurnya masih belum balik, tentu aja dosa kalian berbuat dosa ditanggung sama orang tua. Kurang baik apa coba orang tua? Kalian berbuat dosa yang sekecil-kecil gini berbuat dosa, yang lebih orang tua. Bayangin coba. Apalagi ntar kalau misalnya kalian udah gede baru dosanya ditanggung sendiri. Kalau udah masuk usia balik, udah balik. Apalagi orang tua itu adalah salah satu orang yang berperan penting. Coba kalau gak ada orang tua, kalian gak akan ada. Coba ibu kalian kalau gak ada, kalian gak akan ada. Ayah kalian gak ada, kalian gak akan ada. Gimana coba kalian mau hidup tanpa orang tua? Tapi Nabi kita, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu, ia mendapat di saat usia remaja, ayah dan ibunya sudah keadaan meninggal dunia. Tidak mendapatkan kasih sayang lebih, tidak mendapatkan uang sangu yang kalian dapat. Tidak. Nabi Muhammad itu mengembala domba, berdagang, dan untuk mendapatkan pahala Nabi Muhammad tidak bergantung kepada orang tua, dia mengandalkan dirinya sendiri. Kalau kalian enak, ya Allah, kalian kecil-kecil gini dosanya masih ditanggung sama orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak ada, gimana? Ya tetap aja masih ditanggung sama orang tua dosa kalian tuh. Kecuali kalian udah masuk dalam usia balik. Seberapa besar perjuangan orang tua dalam mendidik kalian, menginginkan kalian menjadi seorang anak yang soleh-solehah.
Gimana coba kalau misalnya kalian ditinggal orang tua masih usia kecil gini? Sakit hati iya, sakit juga iya. Mau makan apa jajan susah, sekolah pendidikan susah. Gimana kalau misalnya orang tua tuh nggak ada, emang benar-benar susah hidup tanpa orang tua? Apalagi ntar kelak di akhirat, ntar orang yang berbuat zalim, yang durhaka kepada orang tua, itu nggak akan menyentuh surga sedikit pun. Bahkan bukan hanya menyentuh, mencium bau surga sedikit pun saja tidak. Diketahui bau surga itu bisa dicium meskipun dari jarak sangat jauh. Tapi orang yang durhaka kepada orang tua, mencium sedikit pun tidak bisa. Dan yang ia cium adalah aroma bau-bau dari orang kezaliman yang ada di neraka. Gimana kalau misalnya anak durhaka itu melantarkan orang tua, nasihat dari dengerin, orang tua lagi memberi nasihat malah asik diam sendiri atau asik melawan orang tua, itu perbuatan zalim, durhaka kepada orang tua itu. Ini kalau lagi dimarahin, lagi diceramain, dan jangan gini ya, diam aja. Kalian itu malah melawan orang tua, melantarkan orang tua lagi susah, lagi apa, kalian udah gak peduli, main HP terus, ada yang pacaran terus. Orang tua mah susah-susah coba nafkahin kalian. Orang tua juga tahu kalau kalian tuh berbuat zalim, buat apa, orang tua tuh tahu. Orang tua tuh setiap doanya tuh ada kalian, setiap sholatnya, setiap tahajudnya tuh ada kalian, mendoakan kalian. Orang tua tuh nggak pernah sekali-kali pun berdoa terus mendoakan kalian, itu nggak pernah. Mau kalian masih kecil sampai udah gede juga, orang tua tuh tetap mendoakan kalian. Jadi makanya kenapa saat di surga orang yang tidak melantarkan orang tua, orang yang tidak durhaka masuk surga dengan keadaan bahagia, masuk surga dengan keuntungan yang sangat banyak. Kenapa? Karena orang tua itu sudah sangat berjasa bagi hidup kalian. Kalian bisa mengganti perjuangan orang tua kalian dengan berbuat baik, dengan bersedekah, apalagi dengan sholat 5 waktu. Kalau misalnya orang tua kalian mendoakan kalian di setiap sholat 5 waktu, kenapa kalian enggak? Doanya semoga saya dilimpahkan rezekinya, ada yang gitu. Semoga saya dilimpahkan kesehatannya, diberi kesehatan di tubuhnya gitu. Tapi pernah enggak kepikiran orang tuanya didoain? Setiap doa aja orang tua kepikiran ngedoain kalian, tapi kenapa kalian malah enggak ngedoain gitu? Sholat 5 waktu, salah satunya itu adalah untuk menyampaikan doa. Pernah ada hadisnya seperti ini. Kalau saat lagi baca Al-Fatihah, kan bacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tahu nggak kalian waktu sholat tuh pada kalian membaca iya karena budua iya karena stain, saat kalian membaca karena stain, Allah bertanya maunya apa? Nah, coba tapi Nabi lain harus selesai dulu sholatnya baru ditanyain maunya apa kalau udah selesai sholatnya. Ini keuntungan kalian sebagai umat Nabi Muhammad, kalian membaca iya karena budua iya, pas baca karena stain itu Allah langsung tanya maunya apa. Begitu kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Itu untuk apa? Allah langsung menanyakan itu, tujuannya adalah untuk kalian lebih berdoa dan menggantungkan diri kepada Allah. Lalu Allah pun menanyakan maunya apa dan kalian harus menjawab. Apalagi kalian harus memuliakan orang tua. Doanya kepada orang tua. Selesai dulu misalnya. Kalau sholatnya sudah selesai, harus diteruskan dengan ngaji.
Kalau ngajinya ini, ngajinya semisal sudah selesai, lanjutin sholatnya lagi. Kalau misalnya bertepatan dengan sholat 5 waktu, sholat lagi. Kalau misalnya nggak bertepatan, bisa sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, doa lagi. Coba bayangin berapa kali kalian pimpin doa di sholat 5 waktu sama sholat sunnah. Habis itu di setiap sholatnya kalian berdoa. Coba bayangin berapa pahala yang bakal dikasih Allah ke kalian. Apalagi sholat doanya ngajinya di masjid. Apalagi lebih gede dari itu pahalanya. Makanya orang tua itu memang harus dimuliakan. Jadi anak-anak, kesimpulannya seperti ini. Kita sebagai anak dari kedua orang tua kita wajib memuliakan orang tua. Apalagi kita ntar bakal diganti pahalanya, diganti di akhirat kelak sama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Hidayat. Sekian pidato singkat yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Haikal untuk penyampaian pidatonya. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hadirin semuanya, tibalah acara muhadharah ini. Untuk itu, sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama. Pada kesempatan kali ini, doa akan dipimpin oleh Adimas Putra Haski. Kepadanya saya persilahkan. Cokol di sini, Ki. Satu ini saya megalak dulu. Saya megang ini. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalila wal akhirin. Allahumma ya Allah, Tuhan semesta alam, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini, kami hadir di sini. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar guru dengan siswa sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa ini. Ya Allahumma ya Allah, ya Rabb, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan ilmu pengetahuan dan kemampuan kami kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, kekeluargaan yang erat di antara kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.